Salam sejahtera bagi kita semua. Kita kembali dalam renungan harian kita. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi rema dalam kehidupan kita, yang akan menuntun setiap langkah kita boleh berjalan di dalam kebenaran firman Allah. Mari kita memuji Tuhan. Kita katakan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mujizat. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-9 ayat yang ke-24 sampai dengan yang ke-41. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Lalu mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya, "Katakanlah kebenaran di hadapan Allah. Kami tahu bahwa orang itu berdosa." Jawabnya, "Apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu. Tetapi satu hal aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat." Kata mereka kepadanya, "Apakah yang diperbuatnya padamu? Bagaimana ia memelekkan matamu?" Jawabnya, "Telah kukatakan kepadamu, dan kamu tidak mendengarkannya. Mengapa kamu hendak mendengarkannya lagi? Barangkali kamu mau menjadi muridnya juga?" Sambil mengejek mereka berkata kepadanya, "Engkau murid orang itu, tetapi kami murid-murid Musa. Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa, tetapi tentang dia itu kami tidak tahu dari mana ia datang." Jawab orang itu kepada mereka, "Aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedangkan ia telah memelekkan mataku. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendak-Nya. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa." Jawab mereka, "Engkau ini lahir sama sekali dalam dosa dan engkau hendak mengajar kami?" Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia, Tuhan, supaya aku percaya kepadanya?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu." Katanya, "Aku percaya, Tuhan." Lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, "Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta." Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya, "Apakah itu berarti bahwa kami juga buta?" Jawab Yesus kepada mereka, "Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata, kami melihat, maka tetaplah dosamu." Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita belajar kebenaran firman Tuhan tentang buta rohani. Kemarin kita telah mendengarkan bagaimana Yesus menyembuhkan seorang yang buta sejak lahirnya.
Dan itu menjadi suatu persoalan kembali di tengah-tengah orang-orang Farisi. Ketika Yesus melakukan mujizat, itu selalu menjadi persoalan bahkan perdebatan bagi orang-orang Farisi yang katanya belajar firman Allah tetapi tidak mau menerima firman yang menjadi manusia itu. Sehingga Bapak Ibu, ketika mereka mendengar seorang buta disembuhkan, orang-orang Farisi ini memanggilnya, kalau kita lihat ayat ke-24, lalu mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya, katakanlah kebenaran di hadapan Allah, kami tahu bahwa orang itu berdosa. Mereka memanggil orang buta itu karena mereka tidak mau ditaklukkan oleh kebenaran Injil. Mereka tidak mau berada di dalam kuasa kebenaran Yesus Kristus yang mampu menyembuhkan orang buta. Sehingga mereka memanggil orang buta itu dan ingin memaksa orang buta itu untuk mengakui bahwa Yesus adalah orang berdosa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tetapi di sini kita mulai melihat bagaimana orang buta yang tadinya itu buta dan dia dapat melihat, dia berkata kepada orang-orang Farisi itu. Kita lihat yang ke-25, jawabnya, apakah orang itu berdosa? Aku tidak tahu, tetapi satu hal aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, orang-orang Farisi adalah orang-orang yang dapat melihat, maka mereka belajar kebenaran firman Allah. Kita tahu Bapak Ibu, Yesus datang ke dunia, dia ingin menyelamatkan manusia. Kalau kita baca di ayatnya tadi yang ke-39, kata Yesus, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta. Kedatangan Yesus ke dunia adalah untuk mencelikkan setiap mata kita yang buta rohani sehingga dapat melihat secara rohani. Tetapi orang-orang Farisi yang bebal hatinya, yang tidak mau mendengar bahkan percaya akan setiap mujizat yang dilakukan oleh Yesus, mereka mau tetap dalam kebutaan rohani mereka. Dengan jelas orang buta itu telah berkata di ayat yang ke-25 tadi, siapakah dia yang kau sebut orang berdosa? Kalau Bapak Ibu saya baca, apakah orang itu berdosa? Aku tidak tahu, tetapi satu hal yang ku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta, tapi sekarang dapat melihat. Bapak Ibu, seorang buta yang dari lahirnya disembuhkan oleh Yesus bukan hanya dapat melihat secara jasmani, tetapi dia dapat melihat secara rohani. Dia katakan, saya tidak tahu bahwa dia adalah orang berdosa, tapi yang saya tahu, saya dahulunya buta, tapi sekarang saya dapat melihat. Kita melihat lagi pernyataan yang diberikan daripada orang buta ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dari yang ke-30 dikatakan, jawab orang itu kepada mereka, aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedangkan ia telah memelekkan mataku. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Bapak Ibu, orang buta ini belum pernah melihat bagaimana kuasa mujizat yang dilakukan oleh Yesus sebelum Yesus menyembuhkan matanya yang buta. Tetapi orang-orang Farisi telah melihat akan menyaksikan orang-orang disembuhkan oleh Yesus dari sakit penyakitnya. Tetapi mereka tetap menolak untuk percaya kepada Yesus Kristus karena kebebalan hati mereka, karena kebutaan rohani mereka. Tetapi orang buta ini ketika disembuhkan oleh Yesus bukan hanya dapat melihat Bapak Ibu, tapi kerohaniannya juga dibuka sehingga dapat berkata, tidak ada seorang pun yang dapat menyembuhkan orang yang buta sejak lahirnya. Tetapi Yesus dapat melakukan itu sehingga dia dapat percaya kepada Yesus dan berkata, saya mau percaya kepada Yesus. Kalau kita baca Bapak Ibu di ayatnya yang ke-36, jawabnya, siapakah dia Tuhan supaya aku percaya kepadanya? Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau
dialah itu. Katanya, aku percaya Tuhan, lalu ia sujud menyembahnya. Bapak Ibu, sering kita melihat kuasa Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, tetapi kadang kita tidak tahu kuasa itu terjadi atas siapa. Dan kadang kita sering membanggakan diri kita sehingga kita melupakan Tuhan. Bapak Ibu, Bapak Ibu saudara terkasih, hari ini firman Tuhan mau mengajarkan kepada kita bagaimana kita mau memandang akan kuasa Yesus boleh bekerja dalam hidup kita. Sebagaimana orang buta yang sejak lahirnya, ketika dia disembuhkan dan dapat melihat keajaiban yang diberikan Allah kepadanya, dia berkata, siapakah dia Tuhan? Dan ketika Yesus berkata, dia bukan hanya takjub, tapi dia sujud dan percaya menyembah kepada Yesus. Mari Bapak Ibu, jangan pernah kita buta rohani ketika kita melihat kuasa Yesus terjadi dalam hidup kita. Jangan kita jadi seperti orang-orang Farisi yang sudah melihat begitu banyak mujizat Yesus, tetapi mereka tetap dibutakan oleh keindahan dunia ini. Mari kita hidup seperti orang buta ini. Kita andalkan Tuhan, biarkan Tuhan bekerja dalam hidup kita, maka kita akan melihat keajaiban-keajaiban Tuhan yang akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Sebab Yesus datang ke dunia ini untuk membukakan setiap mata kita yang buta, untuk melihat keajaibannya, sehingga kita boleh percaya kepadanya dan memperoleh keselamatannya. Tapi ketika kita mengaku melihat tetapi tidak percaya, maka kita akan tetap dalam kuasa dosa itu. Oleh karena itu, percayalah akan kuasa Tuhan, maka kita akan diselamatkan dan kita akan memperoleh tempat yang telah disediakan oleh Bapa di surga. Amin. Jangan pernah buta rohani, tapi lihatlah kuasa Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami telah mendengarkan firman Tuhan Allah, bagaimana Engkau menyembuhkan seorang buta sejak lahirnya, dan itu membawa suatu perubahan yang luar biasa dalam kehidupannya, sehingga dia boleh melihat, bukan hanya melihat secara jasmani, tetapi melihat secara rohani. Dan lewat itu Tuhan, dia percaya kepada Engkau, sujud dan menyembah kepada Tuhan Allah, dan Engkau memberikan keselamatan kepada dia. Oleh karena Tuhan, hidup kami juga mau keserahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan Allah yang boleh memimpin, sehingga setiap hidup kami boleh dipimpin oleh Tuhan Allah, dan kami tidak dibutakan oleh keindahan dunia ini. Tetapi apapun Tuhan yang boleh kami alami, kami tidak melihat memandang kepada Tuhan Allah, sehingga segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami, Tuhan boleh berperkara menolong kami. Hanya di dalam Yesus Tuhan kami berdoa, menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.